Assalamualaikum. Selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin set. Jadi sebenarnya ini kalung choker gitu ya. Bisa dipakai di leher. Cuman saya bikin panjangnya juga bisa dipasang di tangan. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ruli di Batam, Mbak Emi di Yokohama ya Mbak, sudah balik ke Jepang. Mbak Emi ini juga kalau bikin kalung model kayak gini tuh bagus-bagus banget. Nanti jadi teman-teman bisa lihat ya di Instagramnya. Assalamualaikum Mbak Novi, selamat pagi Mbak Zeva, Jessi Camelia. Wah kayaknya pagi ini meriah ya. Banyak yang semangat mau bikin kalung kayak gini. Kalung ini tuh simple, bahannya juga bisa divariasi macam-macam. Terus cara bikinnya nggak sulit, cuma lumayan makan waktu sih ya. Tapi kalau dipakai itu bisa kelihatan anggun. Apalagi kalau teman-teman mau kreasikan dengan bahan-bahan yang klasik. Jadi misalnya kayak pagi ini kita akan membuat kalung seperti ini tapi dari bahan mutiara. Yang saya pakai ukuran 6 mm mutiara sintetis bulat biasa. Tapi untuk mutiara yang ukurannya 8 mm saya menggunakan mutiara shell yang memang lebih berat ya bahannya. Cuma problemnya adalah karena dia itu mutiara shell lubangnya kecil, jadi nanti akan ada beberapa mutiara yang nggak akan bisa kepake pada saat kita rangkai. Terus bahan utama lainnya adalah senar. Nah, selamat pagi Melisa. Selamat pagi. Iya Mbak Ruli tadi malam udah lembur, pagi ini udah on lagi ya. Demi cuan. Ya. Nah, jadi ini size-nya juga ada macam-macam ya kalau teman-teman beli. Nah, kalau memang mau pakai dari bahan mutiara sintetis, teman-teman bisa pakai yang ukurannya lebih sedang. Tapi kalau teman-teman pakai dari bahan mutiara air tawar, ketebalan senarnya bisa dipilih yang paling tipis. Cuma problemnya adalah ketika semakin tipis senarnya, maka akan ada kemungkinan kalungnya pas disimpan semakin cepat buletisasi ya. Karena apa? Karena dia kadang terkait-kait atau ya kayak melingkar-melingkar gitu, terus susah diuraikan lagi. Maka nanti kalau teman-teman jualan sebaiknya ini diselipkan di kertas ya. Jadi kayak potong dulu kertas, potong sisi kini. Agak susah ya kalau nggak ada. Tidak ada kertas. Ya baiklah, anggap aja ini kertas ya guys. Ini kertas. Nah, teman-teman gunting sedikit di sebelah sini, cekrek ya, gunting sedikit sebelah sini. Kemudian nanti kalungnya disisipin nih di sini. Set. Supaya pada saat nyampe ya, kebayang ya. Supaya pada saat nyampe di pembeli kita itu dia nggak dalam kondisi ruwet atau bulat manik-maniknya. Terutama kalau rangkainya lumayan panjang ya. Kalau pendek gini sih masih nggak terlalu bulat. Nah selanjutnya tahap awal kita akan bikin rangkaian seperti ini pada benang senarnya. Kalau teman-teman pakai ukuran manik yang beragam, maka ada baiknya dirangkai dari bagian tengah duluan supaya presisi kanan sama kirinya. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa Mbak, saya mau yang campur-campur aja bebas, teman-teman bisa rangkai dalam posisi senarnya masih belum dipotong ya. Kenapa kok gitu? Ini supaya berhemat. Jadi kita bisa atur panjangnya biar nggak terlalu nyisa banyak. Kenapa kok gitu? Sebab panjangnya senar ini akan sangat tergantung dari pertama, banyak sedikitnya manik-manik yang dirangkai. Makin banyak manik-maniknya, maka makin panjang kebutuhan senarnya.
Makin besar-besar manik-maniknya, maka juga makin panjang kebutuhan senarnya. Kenapa? Karena nanti senarnya itu akan ada yang keluar sedikit di manik-manik. Nah, kalau dia kalau maniknya besar, otomatis akan pakai lebih banyak bahan gitu ya. Oke, kita mulai ya. Nah, sekarang teman-teman ambil senarnya, lalu masukkan mutiaranya. Ya, nih. Lalu tempatkan mutiaranya di posisi yang diinginkan. Misalnya di sebelah sini ya. Baru kemudian kita tarik dan dirangkai. Jadi ini kan sudah di sini ya. Ujungnya dimasukkan lagi ke dalam mutiaranya. Ini lumayan ribet sebenarnya kalau diajarkan secara online karena senarnya kan bening ya. Jadi kadang-kadang suka nggak kelihatan gitu. Tapi mudah-mudahan kebayang ya teman-teman. Bismillah. Nah ini kemudian ditarik pelan-pelan. Jadi diperhatikan ya, ini sangat penting banget. Letakkan dulu mutiara di posisinya, baru dilingkerin sama senar lagi. Kadang-kadang kita menganggapnya sama aja kayak gini. Masukin dari sini, lalu di sini dilingkarin senar. Ya. Nah, begitu sudah di sini baru kita tarik ke sini. Nah, kelihatannya sih sama, tapi perhatikan sisa senarnya langsung melingkar. Dia nggak lurus lagi. Kenapa? Karena kepaksa melar sama tarikan tadi ya. Tadi kan ini enggak, ini kan kalau misalnya pendek sih enggak apa-apa. Tapi kalau makin panjang kita gitu-gituin terus, ini senarnya akan bulet dan bikin lebih gampang putus gitu ya senarnya. Dia kayak elastisitasnya dipaksa. Jadi posisikan dulu di tempatnya, baru dimasukkan. Mbak, yang awal senarnya disisain berapa senti? Nggak usah disisain mbak, langsung aja masih nyambung di senarnya. Nah, jadi nanti kalau mbak Yosi sudah habis di sebelah sini, yang kanan, terus habis itu kan mbak lingkarin di leher. Oh kayaknya saya masih kurang berapa senti lagi ya, oh masih kurang banyak. Baru ininya dipotong di sisa panjang yang diinginkan. Nah ya. Bayang ya. Oke. Selanjutnya dimasukkan aja rangkaiannya. Terus kita ulang lagi satu persatu teman-teman di titik yang sama. Jadi diatur posisinya ya. Nah kalau teman-teman pakai beadsnya lebih dari 3 jenis, maka teman-teman harus memperhatikan lagi adalah penyebaran manik-maniknya. Jadi jangan sampai manik-manik yang sama itu tersebar di satu titik. Terutama kalau misalnya yang kita bikin memadukan lebih dari 3 warna ya. Itu benar-benar harus sambil berhitung guys. Sebab kalau enggak pas nanti jadi kalungnya ada warna-warna yang ngeblok di satu titik aja. Walaupun kelihatannya mudah, ini dilakukannya dengan penuh perhitungan. Cie. Terus kalau misalnya masih gelembung nih tali senarnya di sisi sini ya, yang dilakukan adalah ditarik. Set. Jadi kayak dirapatkan. Berapa kali mbak lilitan di mutiaranya? Monggo mbak, mau 2 kali juga bisa sebenarnya mbak Intan. Tapi nanti otomatis senarnya akan lebih panjang ya. Dibutuhkannya. Kenapa? Karena kan senarnya udah buat 2 kali bolak-balik di sini aja dia akan jadi lebih pendek. Nah, makanya saya lebih sarankan teman-teman pada saat merangkai ini nggak dipotong dulu dari gulungan panjang supaya nanti teman-teman bisa lebih gampang ngatur beadsnya. Mbak, antara mutiara berapa senti ya mbak jaraknya? Nah ini sebenarnya lebih ke selera ya Mbak Arlin. Maksudnya kayak gini. Ada orang yang seleranya itu dia pengen kalungnya nanti benar-benar mutiaranya kayak melayang gitu. Jadi karena jaraknya nanti kan dia jauh-jauh. Tapi ada yang nggak suka kalau terlalu jauh-jauh. Dia pengennya lebih rapat.
Nah ini Mbak bisa akali dengan memakai manik-manik yang lebih kecil atau posisinya lebih didekatkan ya antara manik satu dengan manik yang lain. Nah yang perlu dipertimbangkan ketika manik-maniknya itu lebih kecil, maka proses bikinnya juga jadi lebih lama. Tapi kalau manik-maniknya lebih besar, maka kalungnya nanti relatif akan berat. Mbak, kalau Mbak Kiki berapa senti jaraknya? Saya paling gampang jaraknya itu satu jari saya, Mbak. Jadi nanti pas saya mau pasang, saya sisain sejari saya. Pasang berikutnya, saya sisain sejari saya. Walaupun nggak persis sama, tapi lebih gampang mengatur posisi mutiaranya sama panjang di kanan dan kiri. Mbak, senarnya berapa mili? Senarnya bisa teman-teman sesuaikan sama beadsnya ya. Tadi ada di awal, saya sempat sharing lagi. Kalau teman-teman manik-maniknya lubangnya kecil, jadi kayak mutiara air tawar, pakai senar yang paling tipis kecil bisa. Apalagi kalau bahannya memang ringan. Cuma masalahnya semakin kecil senarnya, semakin gampang dia bulet kalau disimpan. Karena apa? Karena kan senarnya kecil ya Mbak, jadi gampang tersangkut-sangkut dan kalungnya jadi gampang rusak. Tapi kalau misalnya senarnya terlalu tebal, itu juga kalungnya nanti jadi kaku. Cuma kalau misalnya kita pakainya batu, senarnya nggak tebel, ya pasti dia cepet banget molor ya. Dan emang bener kalung jenis ini panjangnya itu bisa tahu-tahu nggak sama lagi kayak yang pertama kita beli. Karena walaupun senarnya ini bukan jenis senar elastis ya, ini senar pancing biasa. Tapi dia kan mengandung plastik, otomatis memang tetap kayak ada ya elastisitasnya itu tetap ada gitu. Oke kayak gini ya, dikira-kira aja ini gampang banget. Dan kita bisa kerjain juga bareng si kecil. Kalau misalnya anak kita masangnya salah-salah pun, pada saat kalungnya dirangkai gini, nggak terlalu kelihatan ya. Nah, jadi tidak terlalu menimbulkan huru-hara. Aduh gimana sih kamu masangnya nak? Kan jadi salah. Terus ini sebenarnya juga masih bisa digeser ya. Jadi kalau misalnya ada yang, aduh kok nggak cocok ya, ini masih bisa diatur maju mundurnya karena di senarnya dia lebih rapi. Oke, ini kita sudah buat 2, kita buat 1 lagi ya. Mbak, gimana kalau misalnya saya mau bikin kalungnya panjang pendeknya nggak sama? Boleh ya. Jadi misalnya mau dibikinnya kayak bergantung-gantung gini, ya, ini juga boleh. Tapi kalau misalnya dia lebih deket-deket, kelihatannya untuk jenis ini jauh lebih cantik ketimbang jaraknya terlalu jauh banget. Oke ya, jadi kalau dilihat dari mulai gini, saya ambil sekitar 1 meter. Baru yang 1 meter ini saya masukkan mutiara bulat. Saya atur posisinya di mana tempat yang saya pengen. Lalu ditarik ini. Nah, ini mutiara bulat 8 milinya saya pakai mutiara shell, jadi dia memang kecil banget lubangnya. Oke, langsung diulang. Mbak, kalau mau diulang 2 kali boleh? Boleh. Cuma kalau diulang 2 kali di mutiara shell ini lubangnya biasanya nggak cukup. Ya nggak cukup. Kalau mutiara yang sintetis masih cukup. Mbak Ki, ini brosnya yang tadi malam dibuat ya? Iya bener. Sudah ada juga ya tutorialnya di YouTube channelnya Koleksi Kiki. Jadi buat yang pagi ini pengen habis lihat brosnya, pengen nyobain bikin juga. Dan tadi malam nggak sempat ikut lembur, bisa cek di YouTube channel kita, Koleksi Kiki. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya guys. Nah ini langsung dipasang lagi ya. Mbak, kalau misalnya ditambahin kristal bagus nggak biar dia bling-bling? Wow, bagus banget. Itu ide yang keren ya. Mungkin akhir tahun ini akan ada banyak acara pesta, ketemuan sama keluarga, teman. Nah, model ini cocok nih buat dipakai. Ya.
Kalau mau dibikin panjang bisa ya Mbak, bisa. Cuma umumnya model kalung ini adalah kalung yang sampai sepanjang dada ini ya. Seringnya sih choker. Jadi tapi kalau teman-teman mau kreasikan jadi kalung yang panjang, sebenarnya juga nggak masalah. Masukkan, kasih jeda sekitar 1 jari, lalu sisa kawatnya kita putar ulang, dimasukkan ke mutiaranya ya. Oke. Udah ya, langkah yang sama diulangin terus menerus. Iya betul Mbak, bener. Katanya memang bakalan PPKM ya akhir tahun ini, jadi nggak bisa pergi-pergi juga ketemuan secara langsung, tapi bisa lewat Zoom kan Mbak ya. Nanti di Zoom biar kelihatan trendy dan dinamis, trendy dan dinamis. Pakai aksesorisnya yang cetar membahana. Assalamualaikum Mbak Zivana, selamat bergabung. Tadi juga ada Mbak Pusparini. Mbak, panjang senar tadi berapa? Maaf soalnya telat. Nggak usah dipotong Mbak, langsung aja dirangkai di senar yang masih utuh ya. Nah. Terus masukkan, jatuh. Nah, kalau mau kasih kristal, mungkin bisa tambah kristal yang bening gitu ya. Atau kalau warnanya hitam semua, pakai kristalnya yang hitam. Saran saya untuk desain ini jangan terlalu banyak main warna ya, karena memang desain ini tuh kesannya lebih ke arah klasik gitu. Jadi semakin banyak warnanya, probabilitas laku terjual biasanya semakin kecil. Mbak Kiki, boleh nggak senarnya diganti sama stringing cable? Pada prinsipnya boleh Mbak. Jadi fungsinya sama ya. Cuma problemnya adalah string cable itu kalau sudah dirangkai, dia kayak ada, terus kita salah, dia kayak ada tekuannya. Tekuan, gimana ya ngomongnya? Duh, saya lagi nggak ada stringing cable nih. Tapi kayak ada bekasnya gitu loh. Ya, yang susah. Sehingga nanti kalungnya ada potensi agak macetat. Baru lihat apa ya itu artinya? Nggak bisa flowy gitu Mbak jatuhnya. Ya, atau teman-teman coba aja ya, sebenarnya nggak masalah kalau ada bahan dicoba aja. Jadi kayak dia posisi rangkainya tuh nggak pas gitu loh guys. Ya, jadi saran saya sih pakai ini lebih bagus, atau kalau enggak ganti aja sama benang Andaria. Mbak, kalau pakai batu pecah kira-kira bagus nggak? Bagus Mbak. Saya sempat lihat pakai batu pecah model gini bagus banget. Tapi memang yang harus diperhatikan, kadang-kadang pecahan batu itu suka ada yang bagian tajam ya atau kasar. Nah, iya benar-benar Mbak Ting Ting. Jadi nggak bisa mulus lagi kalau habis ketekuk. Jadi ada bagian yang nanti kayak menonjol, kurang rapih, ya. Terus habis gitu, aduh tadi saya ngomong apa ya? Sampai lupa guys. Jadi pakai aja senar ini supaya hasil rangkaiannya lebih rapih dipakai. Oh iya, kalau enggak bisa pakai benang Andaria. Cuman memang benang Andaria itu tipis banget ya. Jadi relatively juga kadang-kadang nggak kelihatan sih kalau buat saya. Mbak Kiki itu nggak diputus-putus ya? Apanya ya Mbak? Ini maksud pertanyaannya Mbak Elvira, mohon maaf. Nanti mungkin bisa diulang lagi ya, kirim pertanyaannya. Ini dari Mbak Nay. Halo Mbak Nay, Assalamualaikum. Ini baru pertama kali nih ikutan live bikin-bikin pagi-pagi secara live. Biasanya lihat di YouTube ya. Nah ini buat yang kangen Ana guys, telah hadir di belakang saya itu gadis berbalon kuning. Bebek-bebekan yang akan ikut memeriahkan. Oh iya, batu kerikil. Makasih ya Mbak Ruli. Aduh Mbak Ruli, kamu luar biasa banget. Nana nggak usah help-help ya. Nana hati-hati sendiri. Nah kalau misalnya batu kerikil itu bagiannya ada yang tajam Mbak. Dan kita milih senar itu dia gampang banget kayak terkikis gitu senarnya.
Nanti tahu-tahu dia putus. Jadi kalau pakai batu kerikil harus hati-hati pas masang supaya nggak gampang keputus di tengah ya. Iya benar, pakai benang Andaria bisa karena benang Andaria kan sama Mbak bening juga ya. Jadi hasilnya juga akan lebih lembut pas dipakai. Cih lembut. Maksudnya jatuhnya tuh lebih cantik gitu. Aduh, ini berpandangan hidup positif ya guys. Agak susah kalau masukinnya udah kecil banget. Nah, kalau misalnya manik-maniknya ini lubangnya kecil-kecil, sebelum dirangkai kita bisa melakukan sebuah ritual. Iya, hai guys. Ritual nyublesin dulu manik-manik supaya lubang-lubangnya itu udah siap dirangkai ya. Benar, kalau dia benang Andaria akan lebih melar karena dia kan tipis dan menahan beban yang berat. Itulah kenapa dari awal saya nggak sebutkan senar yang cocok tuh ukuran berapa. Karena sebenarnya senarnya itu sangat tergantung dari jenis manik-manik yang teman-teman pakai. Kalau manik-maniknya itu berat, pilih senar yang lebih tebal. Tapi kalau misalnya senarnya itu, kalau pakai mutiara air tawar atau mungkin manik pasir ya, mungkin ada yang pengen nyobain pakai manik pasir yang kecil-kecil itu, bagus banget loh hasilnya, tapi ya lama banget selesainya guys. Itu nanti bisa bagus. Nah ini kalau dipakai ya, senarnya dari jauh nggak akan kelihatan, jadi dia wow, tampak cantik mempesona. Ya nggak nah, bagus nggak nah, guys, bagus nggak guys? Hai guys. Bismillah, udah mau selesai ya. Apa? Ada nyamuk ya? Nana di dalam aja loh. Nah, mama belum selesai loh. Nah. Coba mama kan itu kena itunya nanti jatuh. Ma. Ya. Jangan, Nana jangan pakai yang ini. Ini udah 3 ya. Sebenarnya 3 udah lumayan kelihatan tebel sih. Tapi sekarang masih jam berapa ya? Kayaknya masih cukup lah. Kita bikin 1 lagi ya. Jadi 4 gitu. Nah. Assalamualaikum. Halo Tante. Tuh Ana dipanggil tuh. Hai Ana. Hai Tante. Nah ada yang ngajak ngepot bareng nah. Mau main sepeda sama Ana ya. Nah bagaimana menentukan harga jualnya? Bahan baku mungkin murah ya untuk pembuatan ini. Tapi proses bikinnya lama dan jelimet ya. Lumayan Mbak Heni tetap mencucuisasi. Terutama kalau lubangnya itu susah ditemukan Mbak. Mengkerut ya dahinya. Karena nggak ketemu lubangnya. Nah, terima kasih Mbak Ruli yang udah ngabarin jamnya. Terus nanti bagian mencucuisasinya lagi adalah memasang klep di ujung rangkaian. Nah, sebab kalau di ujung rangkaian kadang-kadang ngikat jadi satunya itu gampang lepas banget. Jadi kayak gimana ya? Ya berusut gitu loh guys. Aduh berusut. Apa itu berusut? Jadi berusut itu ketika kita pegang lepas gitu. Itulah berusut. Mbak Kiki itu rangkainya dibikin sama panjang ya, ketiga-tiganya kan tadi nggak sama. Nah bener Mbak, jadi desain yang saya mau pakai kali ini itu tiga-tiganya sama panjang segini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin panjangnya bergradasi, kenapa sih nah? Ya jangan ditaruh situ, jatuh babynya. Nah misalnya mau dibikin gini juga bisa ya. Ambil nggak apa-apa. Ana ambil sandalnya dulu, terus diambil itu yang jatuh ya. Sandalnya mana tadi? Sekarang Ana kalau lihat
Mamanya repot suka caper. Help, help, help. Jangan dilempar sandalnya. Sandalnya dipakai, baru itunya diambil. Nggak bisa deket kalau dilempar gitu. Langsung mamanya keluar ya guys. Nih masukkan satu ya, kita ulangin lagi. Jadi ini kalau pertama kali mulai nggak saya lepas, masih di rangkaian panjang. Saya letakkan kira-kira 1 meter. Iya Mbak. Iya Mbak Emi bener. Udah caper ya. Tuh, ini ditaruh di sini. Terus dirangkai lagi. Dan kalung ini cocok banget ya sebenarnya dipakai untuk wedding. Jadi teman-teman bisa juga memasarkan kalung ini dengan bekerja sama dengan teman-teman MUA misalnya. Jadi kalau ada kita tahu tuh teman kita MUA handal gitu ya, kita tawarin aja. Aku bikin aksesoris model gini loh, cocok banget kalau dipakai buat wedding. Atau misalnya kamu ada job-joban yang perlu aksesoris, bisa hubungin aku ya, nah, nanti aku buatin. Tapi aku di-share ya fotonya, sama di-mention pas pengantinnya posting. Karena kan sering ya pengantin-pengantin tuh kalau dia di posting foto weddingnya kan disebutin tuh semuanya, pakaiannya siapa, IO-nya siapa gitu kan ya. Nah siapa tahu nama kita ikut tersebut kan lumayan tuh guys. Berapa vendor yang dipakai posting foto yang sama juga dan akan menyebut-nyebut nama kita. Memang kelihatannya mungkin ribet pas bikinin untuk teman kita yang MUA itu, tapi kalau sebagai balasannya, waduh, keuntungan yang akan kita terima adalah dimension berkali-kali oleh seluruh vendor yang dipakai dalam prosesi wedding tadi, kan lumayan ya nggak sih? Mbak kalau pakai senar gitu awet nggak Mbak Kiki? Awetnya gimana? Pertanyaan awetnya apa Mbak Sani maksudnya? Ini bukan jenis aksesoris yang dipakai setiap hari ya. Itu yang harus digarisbawahi dulu pertama. Jadi sebaiknya untuk menjaga keawetannya adalah setelah dipakai disimpan dalam wadah yang kering. Nah perhatikan juga posisi nyimpen. Biasanya kan kalau kita punya kalung-kalung itu ditaruhnya di kotak ya. Tapi ini kalau ditaruh gini aja, nih lihat, ini gampang banget bulat, pas dipakai lagi dia jadi susah. Nanti pipisnya sama ya. Nana mau pipis sama papa aja boleh nggak? Mama. Sebentar mama belum selesai. Ya? Iya. Tuh. Terus habis gitu Mbak Ki berarti beads yang pertama dipasang menjadi ujung kalung ya? Enggak Mbak, belum tentu. Karena kadang-kadang ini kurang panjang. Jadi nanti saya potong lagi sepanjang ini misalnya ya. Baru habis gitu ditambahin lagi beads di sisi sebelah kirinya. Jangan ditarik-tarik. Nah, tadi kan penyimpanan ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahan-bahan dari bahan senar gini, ini ada usianya ya. Sama kayak kalau misalnya gelang karet, itu semakin lama nggak dipakai. Jangan ditarik. Nana tarik yang lain aja po. Iya, jangan ini mama loh, rusak. Terus habis itu dia karetnya itu bisa getas. Getas itu maksudnya kering, kaku dan gampang lepas. Mungkin teman-teman pernah punya ya kalung yang disimpan aja gitu lama nggak dipakai, tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada apa, brodol kalungnya itu ya, putus semuanya rangkaiannya. Wih, terus kita, wah ini jangan-jangan ada sesuatu yang lewat. Mulai menerka-nerka, apalagi kalau copotnya itu kalungnya tengah malam gitu kan ya, serem ya guys. Tapi padahal sebenarnya itu bukan karena ada hal-hal gaib atau apalah ya gitu. Itu semata-mata karena usia, dia memang senarnya sudah getas dan gampang putus gitu. Makanya kalau misalnya kita punya stok gelang karet
ada udah lama gitu ya bikinnya. Batunya masih bagus-bagus, tapi udah lama kita bikin nggak laku-laku. Terus kok tiba-tiba ada yang komen mau beli. Saran saya sebaiknya karetnya diganti atau dirangkai ulang ya. Atau kalau enggak lebih aman pakai rangkaian yang dengan bahan stringing cable karena dia jauh lebih kuat, tidak getas seperti kalau pakai senar karet dan senar ini. Sama kayak ya karet mobil gitu-gitu juga kan kayaknya harus diganti ya kalau udah umur beberapa lama, ya pemakaian wajar lah. Kalau pemakaiannya untuk ini kalung-kalung gini ya awet enggaknya sebenarnya lebih ke penyimpanan dan perawatannya ya supaya dia kuat. Oke, sudah hampir selesai sih, ini sudah 4 ya. Habis ini kita akan memasuki detik-detik proklamasi loh. Kok detik-detik proklamasi? Bukan, memasuki detik-detik paling mendebarkan yaitu memasang ujungnya. Ya. Oh, bismillah, kayaknya sudah mau selesai sih. Wow, 9.35. Makasih Mbak Ruli. Aduh, kau adalah penyelamatku ya. Nih sudah sangat membantu sekali biar bisa mengestimasi selesainya kapan. Bismillah. Ini sudah jadi ya yang keempat. Wah Mbak Intan, soalnya beda sedikit ya jamnya. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Oke, alhamdulillah sudah jadi 4. Nih, 4 rangkaian kayak gini. Ya, kalau dipakai dia kelihatannya seperti ini ya. Oh iya, sebentar ya Pak. Dek, minta tolong Dek, Mbak Ira lantai. Iya, kasih. Kita ambil. Nah, iya, bener Mbak Ruli nih co-host banget. Ini ya, kita masukkan. Yes. Oke, kalau sudah di tahap ini, kita akan rangkai. Oke. Oke ya guys. Nah selanjutnya 4 yang di sini ya. Ini kita akan lingkar. Mbak kira-kira berapa senti ya kalau dipakai? Nah ini sentimeternya Mbak balik lagi ya Mbak. Mau dibikin kalung model apa Mbak? Kalau Mbak mau bikin choker itu biasanya 40 cm aja. Tapi kalau Mbak mau bikin kalung biasa segini itu 50 cm. Nah, saran saya ya desain ini agak nggak cocok sih kalau buat kalung panjang. Cocoknya kalung-kalung pendek aja. Ya ini di stop, diikat kayak gini. Nah sebenarnya ada banyak cara ya teman-teman. Teman-teman bisa juga pakai kodokan. Jadi dimasukkan dulu kodokannya, baru dibuat ikatannya, baru diklep. Saya nggak punya deh kodokan. Kodokan, di mana kamu? Nah, tapi saya memakai cara yang lebih mudah, lebih mudah. Yaitu pakai klep jepit. Nah, jadi simpul rangkaian ini saya jepit dengan menggunakan klep.
Ini ya teman-teman. Ditaruh dulu klepnya. Di sini ya. Baru ditutup. Nah, oke, dijepit gini ya sampai dia rata. Baru tutup kanan dan kirinya. Ini cara yang sangat mudah dan cepat dibandingkan kalau teman-teman pasang pakai kodokan. Mbak, gimana? Ini kuat nggak kalau dipasang model gini? Kalau yang rangkaiannya persis seperti yang saya buat, artinya untuk kalung pendek, bahannya dari mutiara sintetis, 4 rangkaian, ini kuat. Saya sudah uji coba. Namun, kalau yang teman-teman buat adalah misalnya dari batu ya, atau manik-manik yang dirasa berat, maka langkah yang harus dilakukan adalah stopper satu persatu rangkaiannya, stopper ring, baru kemudian digabungkan ke ring yang lebih besar. Nah, ya. Jadi kalau misalnya rangkaiannya berat, ini harus di stopper sendiri-sendiri ya. Mbak, kalau pakai tutup tassel gimana Mbak? Nah, pakai tutup tassel. Tutup tassel ini kan ada macam-macam ya Mbak. Kalau Mbak pakainya sistem lem, ya, sistem lem, maka benda yang di lem ini diameternya harus pas benar sama topinya. Jadi kalau topinya terlalu besar nggak akan rapih pada saat dilihat. Lebih baik, oh iya ini saya punya sih tutup tassel. Mungkin maksudnya tutup tassel yang kayak gini ya Mbak ya. Nah, ini Mbak bayangin tasselnya kan sebesar ini. Terus ini kalau ditutup itu cuma kecil aja. Nih, jadi bagian kosongnya banyak. Nah, terus gimana dong supaya bagian kosongnya nggak banyak? Nah, Mbak bisa satukan dulu ini dengan manik-manik yang besar, baru diikat. Nah, nanti manik-manik besar itu akan dimasukkan ke dalam bagian sini supaya rapih. Tapi terus terang cara itu nggak saya sarankan sih. Tetap kelihatannya nggak bersih gitu pas dipakai. Nah Mbak, kalau saya mau bikin yang tebel banget, gimana nanti ngeklepnya? Ikat per 4 biji, kemudian dari 4 biji itu disambung sama yang sisanya lain. Jadi nanti akan ada beberapa ikatan gitu ya. Jadi bebannya itu dibagi ke dalam beberapa ikatan. Ini kalau dia pendek agak susah ngikatnya. Ya kayak gini baru ditarik ke dalam. Oke. Ya. Tuh dia jadi bergabung jadi satu. Nah, ini kalau menjawab pertanyaannya. Ting-ting. Ya misalnya kayak gini ya, terus dimasukkan ke dalam kodokan gini. Ini dia terlalu banyak yang kosong ya Mbak ya. Nah, kecuali Mbak bisa kasih, misalnya mau dikasih manik-manik. Model apa ya? Atau model ini deh. Saya udah nggak kelihatan. Maaf ya guys. Nah, katakanlah dikasih manik-manik kayak ginian dulu ya. Diikat lagi di sininya, baru manik-maniknya yang diblesepin ke sini itu bisa. Kebayang ya Mbak Ting Ting? Sebenarnya ini lebih ke faktor kerapihan rangkaian aja sih. Nah, kalau misalnya dimasukin manik-manik dulu kayak gini, nanti kan lebih bagus gitu hasilnya. Nah, berarti sisa insenernya nggak boleh terlalu pendek ya Mbak? Betul, karena kalau terlalu pendek pas ngiketnya itu susah. Kecuali Mbak Ting Ting mau pasang stopper satu persatu ya. Kalau pasang stopper satu persatu kan nggak perlu diikat, tinggal kita kira-kira aja.
Nah, ini juga saya akan pasang klep lagi di pojoknya sana. Oke. Kenapa sih Mbak? Kok Mbak Kiki masang klepnya cuma 4? Emang kalau 6 nggak bisa? Jadi kalau di klepnya jepit model gini ya, semakin nyempluk. Ini loh bagian bundelisasinya ini semakin tebal. Ketika klepnya dilipat dia nggak bisa rapet ya. Jadi kayak ada bagian yang mencungul gitu. Nah tapi kalau dia cuma 4, ini saya udah coba beberapa kali sih. Coba pakai 3, coba pakai 4, coba pakai 5 gitu ya. Nah kalau pakai 4 ini pada saat ditutup dia masih bisa dipenyet. Jadi masih bisa rapet lah ikatannya. Nah, kalau lebih dari 4 biasanya sudah nggak bisa ketutup sininya. Nah bener jendul ya. Bahasa-bahasanya kok gitu sih Mbak Kiki, itu bahasanya ajaib. Nah terus pas jepit ini pakai tang yang datar ya. Karena kalau tangnya itu nggak datar biasanya ngeret. Alah, ngeret itu apa? Menimbulkan bekas di klepnya yang mana akan bikin nggak rapi. Jadi di sini tuh kayak penyet-penyet gitu. Nah ini aja pakai tang itu masih kelihatan kan agak penyet-penyetnya. Mbak ini bisa nggak sih kalau misalnya dikasih lem gitu? Boleh ya, sebenarnya dikasih lem boleh. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah dilem juga sudah kuat. Dipotong aja yang rapi ya kanan kiri. Kenapa kok kuat? Karena bagian klep ini nahan ikatan tadi. Nah ini sekarang bayangin ya ini rangkaian 1 kita mau bikin tebel. Maka anggap aja nih misalnya rangkaian kedua ini juga sudah diklep kanan sama kirinya. Nah ini bayangin nih kalau dia diletakkannya sembarangan suka gini nyangkut-nyangkut gitu terus nggak bisa dipakai. Sedih kan bun? Ya bayangin ya. Nah ini dia jadi lebih banyak ya. Jadi nanti tinggal klep-klepnya ini dijadikan satu ke ring yang sama. Tuh wow. Bahkan teman-teman daripada teman-teman itu bikin dalam satu kalung beberapa warna gitu ya. Lebih baik teman-teman bikin per untai rangkaian ini terdiri dari satu warna, nanti gabunginnya jadi pakai gini. Sehingga kalungnya nanti bisa dijual gaya 2 in 1. Pakai berdua jadi putih gold, pakai sendiri putih aja atau gold aja. Jadi satu kalung 3 gaya. Ya pakai inilah bahasa-bahasa ala kita ya. Supaya orang kelihatannya wah ini adalah pembelian yang sangat bermanfaat dan berfaedah. Karena bisa dipakai buat macem-macem. Tuh saya buka bungkus plastik gini aja loh udah nggak kelihatan loh guys. Bener jadi gelang juga cantik ya Mbak Melisa ya. Cuman kembali tadi ke pesan saya kalau teman-teman jual dan kirim ini jangan lupa dikasih kertas dulu ya di antaranya gitu supaya dia nggak bulet pas diterima pelanggan kita. Bagus juga ya. Keren banget. Nah, kuncinya di pemilihan warna biar kelihatan bagus. Nih, buka ringnya ke kanan dan ke depan gini ya. Baru diselipkan. Bismillah. Oke. Kasih kaitan. Hai Nana. Kenapa kok cemberut? Dibuka. Ya nanti, sekarang masih dipakai. Nah ini bisa disambung ya, sini sama sini, terus sini sama sini. Aduh, apa yang jatuh? Terus ini bisa dipakai kayak gini. Hai, bagus nggak guys? Aduh, norak banget ya gaya kakek Kiki, tapi oke kan? Mama, iya ada Nana. lagi. Oh ada lagi. Terus bisa juga mungkin dipakai kayak gini. Aduh, Nana jangan dijatuh-jatuhkan terus. Terus cara berikutnya adalah bisa dipakai dengan gaya ringnya biasanya paling enak 0,8 sih ya. Kalau lebih kecil 0,6 juga bisa sebenarnya. Nah ini sebenarnya kalau di leher dia jadi choker gini, cuman nggak cocok ya kalau kita yang berjilbab pakai ginian. Nah
lebih cocok kalau kita tadi pakainya sebagai kalung yang panjang. Teman-teman udah kebayang ya. Kalau misalnya mau bikin yang pendek, tapi ternyata yang beli berhijab, teman-teman bisa sarankan, saya bisa tambahin Mbak ring ekstra dengan biaya sekian gitu. Sehingga kalungnya bisa dipakai oleh yang mesen tadi. Hahaha. Gimana guys? Bisa dicoba ya nanti di rumah. Mudah-mudahan bisa menambah kreasi di toko online-nya jadi lebih macam-macam. Atau mungkin yang mau ada janjian untuk acara khusus bisa bikin untuk dipakai sendiri. Kali-kali aja ya habis dipakai sendiri nanti ada yang naksir. Jadi order deh. Oke guys, gitu dulu ketemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan di channel YouTube Koleksi Kiki. Dadah!